Siaran tak terduga selama 8 menit ini telah membuat seluruh lansia di Jerman meneteskan air mata. Sebuah video tentang Indonesia secara tidak sengaja ditayangkan di sebuah stasiun TV Jerman, menciptakan keajaiban dalam peringkat penonton. Video yang ditayangkan adalah tentang Indonesia. Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Berlin. Pukul 1 dini hari, rating penonton mencapai 43,7%. Ini sungguh sulit dipercaya. Ini bukan siaran final Piala Dunia. Juga bukan pidato tahun baru kanselir. Ayah saya, seorang pria tua Jerman yang kaku, disiplin, dan pernah mengalami perang dingin, tiba-tiba menangis saat menonton televisi. Seumur hidup, saya belum pernah melihatnya seperti itu. Sebuah video Indonesia berdurasi 8 menit yang salah tayang di jam sepi telah menggetarkan seluruh Jerman dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan, silakan tinggalkan komentar dari belahan dunia mana Anda menonton dan pastikan untuk berlangganan karena Anda pasti tidak ingin ketinggalan berita esok hari. Video apa sebenarnya ini? Mengapa video ini bisa membuat rating penonton di jam sepi meledak 100 kali lipat? Mengapa orang Jerman yang selama ini dikenal tenang dan rasional sampai meneteskan air mata? Saya Katrin, seorang manajer penjadwalan program di markas besar TV publik Jerman, ARD, di Berlin. Sekarang, izinkan saya menceritakan malam yang benar-benar mengubah hidup saya. Saya adalah tipikal warga Berlin. Saya percaya pada data, efisiensi, dan logika. Dalam pemahaman saya selama ini, kata kemanusiaan atau rasa kekeluargaan terdengar sangat tidak efisien. Tujuan hidup saya adalah memastikan semua berjalan sesuai jadwal yang presisi. Sampai malam itu tiba. Malam itu adalah tanggal 3 Oktober, Hari Penyatuan Kembali Jerman, Hari Libur Nasional. Saya sedang bertugas jaga malam di kantor pusat. Segalanya tampak tenang. Program yang dijadwalkan tayang pada pukul 1 dini hari adalah sebuah film dokumenter tentang reformasi kebijakan subsidi pertanian Uni Eropa. Ya, Anda tidak salah dengar. Judulnya saja sudah membuat orang mengantuk. Sangat Jerman. Pukul 11.45 malam, alarm server utama tiba-tiba berbunyi nyaring. File siaran utama rusak. Saya bergegas ke sistem cadangan, mencoba mengambil dari hard drive cadangan. Gagal. File itu rusak lagi. Ini adalah bencana khas Jerman. Kami selalu berpikir kami punya rencana cadangan, tapi tidak pernah menyangka rencana cadangan pun bisa gagal pada saat yang bersamaan. Hanya tersisa 15 menit sebelum siaran pukul 1. Jika terjadi kekosongan siaran, ini akan menjadi noda terbesar dalam karier saya. Saya merasa pusing dan berlari ke folder konten darurat. Di sana tersimpan ratusan video pendek cadangan dari berbagai negara di seluruh dunia, dengan durasi yang beragam. Saya tidak punya waktu untuk berpikir, hanya menggulir mouse dengan cepat. Saya melihat sebuah file video berdurasi 8 menit, dengan nama file bertanda, Komunitas Desa di Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Indonesia, sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara. Terserahlah, pikir saya. Durasi 8 menit pas sekali. Saya bahkan tidak sempat melihat pratinjaunya. Langsung saya masukkan ke dalam sistem siaran. Pikiran saya saat itu sederhana saja. Ini adalah pukul 1 dini hari di Hari Libur Nasional. Waktu yang tidak berguna saat seluruh negeri sudah tertidur. Saya pikir semua warga Berlin yang efisien sudah terlelap. Hanya para profesional sial seperti saya yang masih bekerja. Tidak akan ada yang menonton. Saya salah. Pukul 1 dini hari, video dimulai. Awalnya adalah pemandangan pedesaan yang tenang. Sawah-sawah di Sleman, dengan latar belakang Gunung Merapi yang megah. Indah, tapi saya lega. Inilah yang saya harapkan. Sebuah video pemandangan yang membosankan dan lambat. Saya berbalik untuk membuat kopi. Berharap 8 menit ini cepat berlalu. Sekitar 3 menit kemudian, sambil membawa kopi, saya melirik ke monitor. Tangan saya gemetar, kopi nyaris tumpah. Di layar, muncul drone. Bukan satu, tapi satu armada penuh. Mereka menyemprotkan pupuk di atas hamparan sawah yang luas dengan formasi yang sangat presisi. Kemudian, adegan beralih ke sekelompok anak muda. Mereka tidak mengenakan pakaian petani tradisional, melainkan memegang tablet, berdiri di tepi sawah, berdiskusi dengan antusias tentang data kelembaban, pencahayaan, dan kondisi tanah di layar mereka. Data? Di sawah? Saya bergumam pada diri sendiri di ruang kontrol yang kosong. Saya tidak bisa mempercayainya. Tingkat integrasi pertanian presisi ini bahkan lebih tinggi dari pertanian percontohan kami yang paling canggih di Bavaria. Saat itulah,
Hawa dingin merayap di punggung saya. Indonesia. Otak saya berputar cepat. Baru seminggu yang lalu, di program berita prime time malam stasiun TV kami, saya sendiri yang menjadwalkan sebuah berita ekonomi penting. Berita itu adalah Kanselir Olaf Scholz secara resmi mengumumkan bahwa pemerintah federal Jerman akan memberikan subsidi besar hingga 5 miliar euro. Subsidi untuk siapa? Untuk sebuah usaha patungan dengan perusahaan Indonesia. Kami melaporkan dengan suara bergetar bahwa perusahaan patungan ini akan berinvestasi lebih dari 10 miliar euro di Dresden untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik pertama mereka di Eropa. Saya masih ingat dengan jelas para raksasa industri Jerman, para CEO dari Bosch dan Infineon, mengeluarkan pernyataan bersama yang serius. Mereka mengatakan, rencana ini sangat penting untuk menjamin kedaulatan teknologi di seluruh Eropa. Mereka berkata bahwa masa depan industri otomotif Jerman yang kami banggakan kini berada di tangan negara kepulauan ini. Saya selalu berpikir mereka berbicara tentang chip nano yang dingin dan tak terlihat yang diproses oleh lengan robot di pabrik-pabrik steril. Tapi, apa yang saya lihat di depan mata saya ini, di Sleman, di tengah sawah hijau zamrud, pada pukul 1 dini hari, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kekuatan teknologi negara kepulauan ini telah meresap dari laboratorium paling canggih hingga ke tanah paling tradisional. Mereka tidak hanya unggul di pabrik, mereka unggul dalam kehidupan. Saya pikir ini adalah video pamer kekuatan teknologi Indonesia. Tapi saya salah lagi. Ketika saya masih terpukau oleh drone-drone itu, adegan video berganti. Lonceng senja berbunyi. Para pemuda berteknologi tinggi yang memegang tablet itu mematikan perangkat mereka. Dan adegan berikutnya adalah yang benar-benar menghantam jiwa saya dan seluruh penonton di Jerman. Para pemuda itu mematikan tablet mereka. Mereka tidak pulang ke apartemen mereka yang dingin dan makan malam dengan microwave. Mereka berjalan menuju balai desa. Di sana, puluhan orang tua dan anak-anak sudah menggelar tikar di bawah angin sepoi-sepoi senja dengan meja-meja panjang berisi makanan. Inilah makan bersama komunitas yang tertulis di judul video. Saya melihat seorang nenek, Simbah, berambut putih tersenyum sambil menambahkan lauk ke piring seorang petani muda. Saya melihat anak-anak yang baru pulang sekolah berebut membantu menata piring. Saya melihat para pemuda itu dengan sabar mendengarkan cerita para tetua, tanpa sedikit pun raut tidak sabar di wajah mereka. Tidak ada yang sendirian. Setiap wajah memancarkan semacam ketenangan dan kebahagiaan dari lubuk hati yang belum pernah saya lihat di stasiun kereta Berlin atau di gedung-gedung perkantoran Munich. Saya terpaku. Saya, seorang warga Berlin, benar-benar terpaku. Di negara saya, di Jerman, kami memiliki efisiensi. Kami adalah mesin ekonomi Eropa. Tapi kami membayar harganya. Ayah saya, seorang mantan warga Jerman Timur, selalu bergumam sambil minum bir pada hari penyatuan. Merindukan masa lalu, perasaan Gemeinschaft itu, masa di mana tetangga saling membantu dan berbagi makanan. Tapi di Jerman modern, semua itu telah hilang. Kami mendapatkan kebebasan, tetapi juga individualisme yang total. Kami kaya, tapi kami kesepian. Kami harus memilih antara efisiensi atau rasa kekeluargaan. Anda tidak bisa mendapatkan keduanya, tapi di negara kepulauan ini, dalam video 8 menit ini, apa yang saya lihat? Saya melihat sekelompok anak muda yang pada siang hari menggunakan teknologi canggih yang bahkan membuat Jerman iri, dan pada malam harinya, mereka dengan mulus berpartisipasi dalam makan malam komunitas yang penuh dengan kehangatan dan rasa kekeluargaan yang paling kuno. Teknologi mutakhir di balik kemanusiaan yang mendalam. Bagaimana mungkin kedua hal ini bisa ada di satu tempat yang sama? Insting profesional saya membuat saya segera meraih ponsel. Saya harus memverifikasi negara ini, tempat yang disebut Indonesia ini, sebenarnya seperti apa. Saya membuka database global. Pertama, saya memeriksa layanan kesehatan. Karena kepedulian komunitas seperti ini pasti akan tercermin dalam sistem kesehatan publik mereka. Hasilnya keluar. Menurut Indeks Layanan Kesehatan dari database global Numbeo, peringkat Indonesia terus membaik secara signifikan. Dan yang lebih penting, saya membaca tentang BPJS Kesehatan, salah satu sistem asuransi kesehatan universal terbesar di dunia, dan jaringan puskesmas yang menjangkau hingga ke desa-desa terpencil. Bukan Jerman, bukan Swiss, bukan Amerika, Indonesia. Saya mengerti. Semangat makan bersama komunitas itu bukan hanya sekadar makan malam. Itu adalah jaring pengaman sosial.
Mereka menggunakan rasa kekeluargaan untuk membangun sistem kesehatan yang paling efisien sekaligus paling manusiawi, yang bahkan Jerman pun tidak mampu melakukannya dalam skala sebesar itu. Tangan saya mulai gemetar. Saya memeriksa politiknya. Mungkin ini adalah semacam kolektivisme paksaan, seperti Jerman Timur dalam ingatan ayah saya. Laporan Indeks Demokrasi 2024 dari The Economist Intelligence Unit. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, salah satu yang paling hidup di Asia. Saya menarik napas dalam-dalam. Ini bukan keharmonisan palsu yang dipaksakan oleh negara otoriter. Ini adalah negara demokrasi paling bebas di Asia Tenggara, di mana sekelompok orang paling bebas di dunia secara sukarela memilih cara hidup yang saling peduli. Mereka memiliki 3 hal yang paling didambakan oleh kami orang Jerman. Teknologi mutakhir, masyarakat yang bebas, dan rasa kekeluargaan yang telah lama kami hilangkan. Saat itu, telepon berdering. Panggilan pertama. Saya pikir itu dari departemen teknis yang akan memarahi saya. Saya mengangkatnya, tetapi yang terdengar bukanlah omelan, melainkan suara gemetar yang menahan isak tangis. Apa itu? Tolong, video apa yang baru saja tayang itu? Sebelum saya sempat menjawab, sambungan terputus. Kemudian, lampu indikator di setiap telepon di ruang kontrol serentak menyala semua. Itu adalah pemandangan yang belum pernah saya lihat selama 15 tahun bekerja di ARD. Itu bukan dering. Itu adalah alarm. Itu adalah jeritan kolektif seluruh Jerman pada pukul 1 dini hari. Telepon membanjiri sistem, membuatnya langsung kelebihan beban. Dengan panik, saya mengangkat panggilan lain. Ya Tuhan, suara seorang pria paruh baya berteriak di telepon, dengan suara tangisan yang jelas di latar belakang. Ayah saya mantan warga Jerman Timur. Dia menangis. Dia bilang ini seperti Gemeinschaft masa kecilnya. Tapi, sial, ini bahkan lebih baik. Anak-anak muda itu melakukannya dengan sukarela. Senyum di wajah mereka tulus. Saya mengangkat panggilan lain. Kali ini suara yang tenang dan berwibawa. Saya seorang staf dari Parlemen Bavaria. Saya tidak peduli siapa Anda. Segera beritahu saya di mana desa itu. Bagaimana mereka bisa membuat anak muda kembali ke desa? Pedesaan di Jerman sedang sekarat. Kami telah menginvestasikan miliaran euro dan kami gagal. Orang Indonesia, bagaimana mereka melakukannya? Telepon datang silih berganti. Ada yang bernostalgia, ada yang menangis, ada yang terkejut, ada yang sangat penasaran. Tapi yang lebih banyak adalah kerinduan. Saya bersandar di kursi. Akhirnya saya mengerti. Pada malam peringatan penyatuan ini, pada saat yang seharusnya merayakan keutuhan Jerman, saya, Katrin, seorang produser TV Jerman, secara tidak sengaja telah menunjukkan kepada seluruh rakyat Jerman tentang ketidakutuhan kita yang sebenarnya. Sebuah video 8 menit dari Indonesia, bagaikan pisau bedah paling tajam, telah dengan presisi mengiris luka terdalam masyarakat Jerman, kemakmuran kita, dan kesepian kita. Pukul 1.15 pagi, sistem rating diperbarui. Saya melihat angka itu, dan sekali lagi menahan napas, 31,2%. Di waktu sampah pukul 1 dini hari, sebuah film dokumenter pendek tanpa pengumuman berhasil meraih rating real-time 31,2%. Ini adalah keajaiban yang belum pernah terjadi dalam sejarah pertelevisian Jerman. Telepon dari atasan saya masuk. Suaranya juga bergetar. Katrin, segera ke kantor saya. Tidak, saya yang ke sana sekarang. Apa yang sebenarnya kamu putar? Keesokan harinya, seluruh Jerman membicarakan keajaiban 8 menit dari Indonesia itu. Jerman merindukan rasa kekeluargaan Indonesia. Sebuah negara kepulauan memberi pukulan telak pada jantung Eropa. Saya menjadi pahlawan, tetapi hati saya dipenuhi kebingungan. Saya harus tahu lebih banyak. Ini bukan kebetulan, ini adalah pilihan peradaban. Saya menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin. Mereka juga sangat terkejut dengan insiden ini dan segera memberikan seri dokumenter lengkapnya. Judul program itu adalah Pulau Kita. Atasan saya langsung memberi perintah, Katrin, kamu yang bertanggung jawab. Malam ini di jam tayang utama, kita akan menyiarkan episode berikutnya. Rakyat Jerman ingin melihatnya, kita berikan pada mereka. Saya membuka file episode kedua. Dan kali ini, yang akan saya lihat bukanlah makan malam komunitas yang hangat, melainkan jiwa yang paling tangguh dan luar biasa, yang mekar di tengah kehancuran seperti neraka. Saya membuka file episode kedua. Judulnya 26 Desember 2004. Saya menarik napas dalam-dalam.
Tentu saja saya tahu hari itu. Itu adalah hari paling kelam dalam sejarah modern Indonesia. Tsunami dahsyat yang menghancurkan. Saya mempersiapkan diri untuk menonton sebuah film dokumenter bencana standar tentang kehancuran, kesedihan, dan pembangunan kembali. Video dimulai. Pukul 7 sampai 5.59 pagi waktu setempat. Bumi berguncang dahsyat. Langit runtuh dan bumi terbelah. Rekaman kamera keamanan berguncang hebat. Bangunan runtuh seperti kertas dalam sekejap. Jembatan hancur, gelombang raksasa. Inilah neraka. Sebagai orang Jerman, otak saya langsung memulai proses berpikir. SOP, Standard Operating Procedure. Di mana tim penyelamat? Di mana pusat tanggap darurat, IOC pemerintah? Bagaimana cara mengerahkan 72 jam emas untuk penyelamatan? Kemudian, saya melihat pemandangan yang akan saya ingat seumur hidup. Sebelum militer berkumpul, sebelum pemerintah mengumumkan keadaan darurat nasional, saat fajar pertama menyingsing di tengah kegelapan, sekelompok relawan berbaju seragam sudah muncul di daerah bencana yang paling gelap dan terisolasi. Mereka bukan tentara. Mereka tidak punya senjata. Mereka tidak punya perintah resmi. Mereka adalah relawan dari berbagai organisasi kemanusiaan. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak membawa detektor kehidupan. Mereka membawa wajan besar, tabung gas, dan bahan makanan. Di samping reruntuhan, di samping mayat-mayat, mereka mulai mendirikan dapur umum dan memasak makanan hangat. Mereka memasak nasi, mie instan panas, dan bubur. Saat itu saya benar-benar tidak bisa mengerti. Tetapi seorang penyintas dalam video itu berkata ke kamera, "Ketika Anda kehilangan segalanya, kedinginan, kelaparan, dan hampir putus asa, semangkuk mie instan panas itu adalah segalanya untuk tetap hidup." Itu belum selesai. Dalam 24 jam, mereka mulai mendirikan tenda-tenda darurat. Dalam 48 jam, mereka mulai menyediakan layanan medis. Mereka sudah bertindak sementara. Birokrasi pemerintah masih rapat untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Saya menangis. Saya, orang Jerman yang tenang dan rasional, menangis di ruang kontrol berita prime time. Ini bukan kekuatan negara. Ini adalah kekuatan masyarakat sipil. Ini adalah kekuatan welas asih yang terorganisir secara spontan oleh rakyat, yang lebih efisien daripada tentara manapun yang pernah saya bayangkan. Di Jerman, kami akan menunggu instruksi pemerintah. Di banyak negara, mereka akan bergantung pada mesin negara. Tapi di Indonesia, mereka saling bergantung satu sama lain. Saat saya menghapus air mata, otak saya seperti disambar petir. Tunggu, pemandangan ini, semangat ini. Saya pernah melihatnya. Saya segera berlari ke komputer saya dan membuka arsip berita internasional beberapa bulan yang lalu. Februari 2023, gempa bumi besar di Turki. Saya menemukan laporan itu. Ketika seluruh dunia masih mengevaluasi situasi, tim SAR Indonesia, INASAR, adalah salah satu tim internasional pertama yang tiba di lokasi. Saya ingat gambar-gambar itu. Media lokal Turki menulis dengan judul besar, "Saudara sejati telah tiba." Saya menemukan data itu. Pemerintah Indonesia menyumbang 2 juta dolar AS, tapi yang benar-benar membuat kedua tangan saya gemetar adalah angka ini. Donasi spontan dari masyarakat Indonesia. Totalnya melebihi 100 miliar rupiah. Setara dengan sekitar 6,5 juta dolar AS. Saya akhirnya mengerti. Apa yang saya tonton sekarang sama sekali bukan rekaman sejarah tahun 2004. Inilah DNA Indonesia. Semangat yang memasak makanan hangat untuk sesama warga di tengah bencana tsunami Aceh itu tidak pernah hilang. Semangat itu hanya menjadi lebih kuat, lebih profesional 20 tahun kemudian, dan melintasi separuh bumi untuk menyelamatkan rakyat negara lain. Malam itu, di jam tayang utama Jerman, pukul 8.15 malam, saya sendiri yang menekan tombol putar. Kali ini, saya bukan lagi pemula panik yang sembarangan mengambil file. Saya adalah seorang detonator. Saya tahu kekuatan yang mengerikan, sekaligus luhur yang akan saya tunjukkan kepada puluhan juta orang Jerman. Video ditayangkan. Dari makan malam yang hangat di Sleman, hingga kehancuran dan kelahiran kembali pasca tsunami, lalu ke penyelamatan lintas negara di Turki. Seluruh Jerman terdiam selama 30 menit. Biasanya pada jam ini, server media sosial kami akan dibanjiri ribuan komentar orang Jerman yang mengkritik dan memperdebatkan program kami. Tapi malam itu, server sunyi senyap, sampai video berakhir dan kredit mulai berjalan. Lalu, sistemnya runtuh. Bukan saluran telepon yang kelebihan beban,
Tapi seluruh server jaringan ARD benar-benar mati karena lonjakan komentar dan klik yang datang seketika. Kali ini, orang yang menelepon tidak hanya menangis. Apakah ini nyata? Seorang profesor universitas meninggalkan pesan di voicemail. Suaranya penuh kekaguman. Ini bukan propaganda negara. Ini sistem yang terdiri dari manusia. Bagaimana mungkin bisa lebih cepat dari sistem tanggap bencana negara kita? Saya merasa malu. Seorang pria lain yang mengaku sebagai CEO perusahaan berkata, "Kami orang Jerman selalu membanggakan diri sebagai teladan efisiensi. Tapi efisiensi kami dingin, berdasarkan SOP. Efisiensi orang Indonesia didasari oleh welas asih. Mereka melakukannya untuk manusia, bukan untuk prosedur." Laporan rating dini hari keluar. Saya melihat angka itu, tertawa, dan air mata kembali mengalir. 43,7%. Di Jerman, angka ini hanya muncul saat final Piala Dunia, ketika tim Jerman mencetak gol kemenangan. Tapi kali ini, tidak ada sepak bola, tidak ada perang. Hanya sekelompok orang di sebuah negara kepulauan yang memasak makanan hangat dan membangun tenda darurat. Majalah berita terbesar, Jerman, Der Spiegel, keesokan harinya segera menarik cerita sampul mereka. Sampul baru tidak menampilkan foto apapun, hanya sebaris judul besar yang tercetak di latar belakang hitam pekat. Jiwa Indonesia, pelajaran kemanusiaan dari sebuah bangsa kepulauan untuk negara adidaya. Jiwa Indonesia. Dalam 24 jam, frasa itu menjadi trending topik nomor 1 di Twitter Jerman. Seluruh Jerman berdiskusi. Kami pikir kami kuat. Kami punya Mercedes, BMW, Siemens. Kami pikir kami maju. Kami punya demokrasi, filsafat, dan Goethe. Tapi saat kami melihat Indonesia, kami baru sadar bahwa yang telah kami hilangkan jauh lebih banyak dari yang kami miliki. Stasiun TV kami mengadakan forum siaran langsung khusus yang mendesak. Kami menghubungkan seorang tetua dari desa di Sleman itu, dan juga seorang relawan kemanusiaan. Seorang sosiolog paling terkenal di Jerman, dengan arogansi akademisnya, bertanya kepada mereka, "Apa rahasia Anda? Apakah itu agama, mistisisme, atau sejenis kolektivisme tersembunyi?" Tetua dari Sleman itu tertawa. Dia berkata, "Rahasia kami adalah selalu ada tempat untuk satu piring lagi di meja makan. Rahasia kami adalah gotong royong." Relawan itu hanya berkata dengan tenang, "Rahasia kami adalah rasa syukur dan saling menjaga. Ketika kita saling peduli, tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi. Syukur, saling menjaga." Kata-kata yang begitu sederhana, namun menghantam seperti palu godam raksasa, menghancurkan sisa-sisa kebanggaan kami, orang Jerman. Forum siaran langsung itu menjadi pukulan terakhir bagi keangkuhan Jerman. Syukur dan saling menjaga, dua kata ini, dalam beberapa minggu berikutnya, memicu refleksi mendalam yang belum pernah terjadi sebelumnya di parlemen Jerman, dunia akademis, dan bahkan dunia korporat. Sampul Der Spiegel. Dan rating 43,7%. Itu bukan hanya fenomena media. Itu adalah sebuah permulaan. Permulaan yang memaksa Jerman, jantung Eropa dan mesin industri, untuk meninjau kembali dirinya sendiri. Setelah itu, seorang rekan saya dari Departemen Berita Politik, seorang jurnalis senior Berlin, diam-diam menarik saya ke samping. Dia memberi saya secangkir kopi dan berkata dengan suara hampir berbisik, "Katrin, tahukah kamu, kesalahanmu malam itu mungkin telah menghasilkan konsekuensi politik yang tidak pernah kamu bayangkan." Saya tidak mengerti maksudnya. Dia merendahkan suaranya. Ingat Maret 2023, Menteri Pendidikan dan Riset Federal kita, Bettina Stark-Watzinger. Saya mengangguk. Saya ingat. Dia tiba-tiba mengumumkan akan mengunjungi Indonesia. Benar, mata rekan saya berbinar. Tapi tahukah kamu arti sebenarnya dari kunjungan itu? Itu adalah pertama kalinya dalam 26 tahun seorang menteri kabinet Jerman yang sedang menjabat menginjakkan kaki di tanah itu. Jantung saya berdebar kencang. Tentu saja saya tahu hal ini. Saat itu, stasiun TV kami menerima surat protes seperti salju dari negara tetangga raksasa di utara Indonesia, Tiongkok. Mereka menggunakan kata-kata paling keras, menyebutnya provokasi politik yang serius. Juru bicara Kementerian Luar Negeri kami sangat gugup dalam konferensi pers, terus-menerus mengulangi frasa kunjungan non-resmi, pertukaran akademis. Tapi dia, menteri kami, tetap pergi. Saat itu, semua siaran pers resmi mengatakan, dia pergi untuk kerjasama semikonduktor dan kebebasan akademis.
Rekan saya menatap saya dan berkata kata demi kata. Sebelum itu, kami semua mengira dia hanya pergi untuk melihat pabrik baterai. Tapi setelah programmu tayang, kami di Departemen Politik baru benar-benar mengerti. Dia bukan hanya pergi untuk melihat, dia pergi untuk belajar. Para pemimpin kita akhirnya sadar. Mereka sadar bahwa yang menciptakan keajaiban teknologi seperti industri nikel dan baterai itu bukanlah mesin atau pabrik, melainkan jiwa yang kamu tayangkan dalam video itu. Masyarakat sipil yang bisa bergerak lebih cepat dari militer saat tsunami 2004. Rasa kemanusiaan yang bisa menggabungkan drone dan makan malam komunitas dengan sempurna di pedesaan Sleman. Mereka akhirnya mengerti. Lanjutnya, aset terkuat Indonesia bukanlah perangkat kerasnya, tetapi perangkat lunaknya, ketangguhan sosial yang menggabungkan efisiensi, kebebasan, dan kehangatan yang telah hilang dari Jerman. Ya Tuhan, saya menutup mulut. Ya, dia menyimpulkan, kesalahanmu pada pukul 1 dini hari itu telah memberikan justifikasi budaya yang paling sempurna untuk pergeseran politik Jerman yang sudah lama dirumuskan. Jerman, raksasa Eropa yang angkuh ini, akhirnya menundukkan kepalanya dan mengakui, kita harus belajar dari Indonesia. Saya berdiri di dekat jendela kantor di Potsdamer Platz, pusat kota Berlin, memandangi lalu lintas di bawah. Semuanya seperti biasa. Tram datang tepat waktu. Orang-orang mengenakan mantel gelap. Ekspresi mereka serius, berjalan cepat. Inilah Jerman yang saya kenal. Efisiensi, ketertiban, disiplin. Tapi sekarang, saat saya melihat semua ini, sebuah pertanyaan besar muncul di benak saya. Apakah kita benar-benar menang? Kita menyatukan negara kita membangun masyarakat yang makmur. Tapi bagaimana dengan hati kita? Saya Katrin, seorang produser senior TV publik Jerman, seorang insan media yang bangga dengan objektivitas dan rasionalitas. Pada saat itu membuat keputusan paling tidak rasional dalam karier saya. Saya mengajukan cuti. Saya memberitahu atasan saya tidak bisa hanya melaporkan ini dari Berlin. Saya harus pergi sendiri. Saya harus pergi ke negara kepulauan itu, untuk menghirup udaranya, untuk merasakan jiwanya. Beberapa minggu kemudian, saya mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saya tidak tinggal di Jakarta. Saya tidak pergi ke Monas atau mal-mal megah. Saya langsung menyewa mobil dan menuju tempat semuanya dimulai. Sleman, Yogyakarta. Ketika saya benar-benar berkendara melintasi dataran subur dengan latar belakang Merapi, melihat sawah-sawah hijau zamrud yang pernah muncul di video, jantung saya mulai berdebar kencang. Saya menemukan desa itu. Yang menyambut saya bukanlah kepala desa atau politisi, melainkan seorang simbah, nenek, yang saya lihat di video sedang makan. Dia melihat saya, seorang wanita Jerman yang asing dan jangkung. Dia tidak menunjukkan sedikitpun keraguan atau kecurigaan. Dia hanya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi yang sedikit kemerahan karena mengunyah sirih, lalu dengan bahasa Jawa yang tidak saya mengerti, dia dengan hangat menarik tangan saya. Tangannya kasar, tapi hangatnya luar biasa. Dia menarik saya masuk ke dalam rumah joglo miliknya. Malam itu, saya tidak menginap di hotel. Saya duduk di pendopo itu, bersama para petani teknologi, para kakek nenek, dan anak-anak yang berlarian, menikmati makan malam komunitas itu. Saya mencicipi gudeg, minum teh melati hangat. Seorang simbah melihat saya makan dengan lahap, terus-menerus menambahkan lauk ke piring saya, sambil mengatakan sesuatu dalam bahasa Jawa dan tertawa. Seorang pemuda di samping saya menerjemahkan. Simbah bilang, kamu datang jauh-jauh dari Jerman, harus makan yang banyak. Saat saya menyantap nasi gudeg itu, air mata saya tiba-tiba jatuh. Ini bukan air mata efisiensi. Ini adalah perasaan memiliki yang belum pernah saya rasakan, bahkan tidak berani saya harapkan. Di Berlin, saya tinggal di apartemen mahal. Saya sudah tinggal di sana selama 5 tahun. Tapi saya bahkan tidak tahu nama tetangga sebelah saya. Tapi di sini, di sebuah desa di negara kepulauan yang baru pertama kali saya kunjungi, dan bahasanya tidak saya mengerti, sekelompok orang asing khawatir apakah saya, seorang Jerman, sudah makan kenyang atau belum. Saya akhirnya mengerti. Saya salah mengira saya melihat kebangkitan sebuah negara berkembang. Yang saya lihat adalah seorang raksasa peradaban yang tersembunyi di balik senyum rendah hati, kursi plastik, dan teh hangat. Malam itu di Sleman, saya akhirnya merasakannya sendiri. Saya akhirnya mengerti makna sebenarnya dari sampul Der Spiegel itu. Kata-kata yang membuat seluruh Jerman tergila-gila. Jiwa Indonesia. Itu bukan slogan, itu bukan propaganda. Itu adalah sebuah pilihan.
Pilihan paling sulit yang tidak berani dibuat oleh semua negara kuat di dunia. Di Berlin, di kampung halaman saya, kami memilih efisiensi dan ekonomi yang dingin. Kami pikir itulah kekuatan. Tapi kami kehilangan jiwa kami. Kami menjadi kesepian. Di belahan dunia lain, di negara tetangga raksasa mereka memilih otoritarianisme dan kepatuhan untuk mendapatkan keharmonisan kolektif yang semu dan dangkal. Dan Indonesia, negara kepulauan yang selalu diancam, selalu diabaikan, mereka justru membuat pilihan yang paling berani dan paling agung. Mereka memilih untuk memiliki semuanya. Saya, seorang Jerman, di sini menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka menginginkan teknologi paling canggih, nastolke canggih hingga pemerintah Jerman harus mengeluarkan 5 miliar euro subsidi, menundukkan kepala untuk mengundang mereka membangun pabrik. Mereka menginginkan kebebasan yang paling mutlak. Nastolko bebas hingga diakui dunia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, memungkinkan rakyatnya untuk benar-benar menjadi tuan di negerinya sendiri. Dan mereka juga menginginkan rasa kekeluargaan yang paling kuno dan paling hangat. Rasa yang begitu kuat hingga mampu bergerak lebih cepat dari militer dalam kehancuran tsunami 2004. Rasa yang begitu hangat hingga mampu mengalirkan donasi lebih dari 100 miliar rupiah ke Turki pada tahun 2023. Teknologi, demokrasi, dan rasa kekeluargaan. Dalam buku teks ilmu politik barat kami, ini adalah segitiga yang mustahil. Jika Anda ingin mengembangkan teknologi, Anda mungkin mengorbankan demokrasi. Jika Anda ingin kebebasan absolut, Anda mungkin kehilangan rasa kekeluargaan. Tapi Indonesia, mereka telah mematahkan kutukan itu. Mereka meleburkannya menjadi satu, menempa bentuk peradaban yang sama sekali baru. Inilah jiwa Indonesia. Inilah senjata pamungkas negara kepulauan ini, yang sesungguhnya membuat semua negara kuat di dunia merasa takut. Beberapa hari kemudian saya meninggalkan Sleman, bersiap untuk kembali ke Jerman. Saya berdiri di gerbang keberangkatan bandara. Di tangan saya, bukan lagi secangkir kopi Berlin yang dingin, seperti saat saya datang, melainkan segelas es teh manis yang hangat. Saya menoleh ke belakang, memandangi tanah ini. Saat saya datang, hati saya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Saat saya pergi, hati saya hanya tersisa kerendahan hati dan kekaguman. Saya akhirnya mengerti. Senjata terkuat Indonesia bukanlah jet tempur F-16 atau pabrik baterai nikel. Senjata terkuat Indonesia adalah semangkuk mie instan hangat yang disajikan di tengah bencana tsunami. Adalah senyum yang dibagikan di pematang sawah Sleman. Adalah kebaikan senilai lebih dari 100 miliar rupiah yang menghangatkan seluruh dunia di tengah malam dingin Turki. Itu disebut jiwa Indonesia. Kembali ke Berlin, saya berjalan masuk ke markas besar ARD. Atasan saya menatap saya. Dia tahu saya telah berubah. Jadi, Katrin, tanyanya, apa kesimpulanmu? Bagaimana kita harus melaporkannya? Saya meletakkan tas saya, menatap keluar jendela ke arah kota yang kami banggakan namun dingin. Saya berkata, kesimpulan saya adalah, negara-negara kuat di dunia sibuk memamerkan otot mereka. Mereka memamerkan misil, memamerkan PDB, memamerkan seberapa cepat mereka bisa membangun gedung pencakar langit. Tapi, Indonesia, mereka berbeda. Mereka diam-diam menunjukkan kepada seluruh dunia jiwa mereka. Sebuah jiwa yang memimpin dunia dalam teknologi, menginspirasi Asia dalam demokrasi, dan menghangatkan seluruh umat manusia dalam rasa kekeluargaan. Saya membuka laptop saya dan mulai menulis proposal program saya berikutnya. Judulnya, Dunia akan menyaksikan kebesaran bangsa kepulauan ini.